Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, segala kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Dan kembali kami ada saat ini, kami sehat, kami hidup dan bernafas. Semua itu karena karya dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami secara pribadi. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tertulis demikian, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Saudara yang dikasih Tuhan, sebagian besar dari kita mungkin sudah sering mendengarkan istilah keluar dari zona nyaman. Tapi saat ini kita akan belajar tentang sesuatu yang berbeda, yaitu tentang keluar dari zona tidak nyaman. Kadangkala kenyamanan membuat kita menjadi malas dan tidak berkembang, sehingga kita harus keluar dari situ. Tapi kadangkala saudara, dalam konteks yang lain, kita justru harus keluar dari zona tidak nyaman yang membuat kita tertekan dan terbelenggu, serta tidak dapat hidup merdeka untuk kita masuk ke dalam zona yang nyaman. Contoh dari hal ini adalah peristiwa perbudakan selama ratusan tahun yang dialami oleh bangsa Israel di Mesir. Tekanan dan ketidaknyamanan yang mereka alami membuat mereka berseru-seru kepada Tuhan, meminta pertolongan dan pembebasan, sampai akhirnya Tuhan mengeluarkan mereka dari sana dengan kekuatan kuasa-Nya. Dalam Ulangan 5 ayat 6 tertulis, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Inilah yang dikerjakan Tuhan. Ia mengeluarkan umat-Nya dari zona tidak nyaman untuk masuk ke dalam zona yang penuh dengan berkat perjanjian Tuhan. Keluarnya Israel dari Mesir merupakan gambaran tentang keluarnya kita dari perbudakan dosa yang tidak nyaman. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ini tertulis bahwa saudara dan saya, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah bangsa yang terpilih. Kita adalah Israel rohani yang dijadikan sebagai imam dan raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya sendiri, yang telah dikeluarkan dari kegelapan yang merupakan zona tidak nyaman dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus berhati-hati dengan kegelapan dosa, sebab seringkali ada banyak orang sekalipun suara hati nuraninya terus-menerus berbicara, dan hatinya merasa tidak nyaman dengan kehidupan dosanya, tapi tetap saja ia bertahan dalam ketidaknyamanannya itu. Ini adalah suatu tindakan yang bodoh. Bahkan ada orang-orang yang mengaku beriman, tapi masih juga hidup dalam dosa. Dan ketika Roh Kudus terus berbicara, memberikan teguran dan membuatnya merasa tidak nyaman, namun masih saja tetap tidak mau keluar dari kehidupannya yang gelap dan penuh dosa. Mari kita perhatikan saudara, bahwa kita dipilih Tuhan bukan untuk terus berada dalam kegelapan dosa, tapi untuk keluar dari situ dan hidup dalam terang firman Tuhan. Kalau ada di antara kita yang masih sampai hari ini hidup dalam zona tidak nyaman, yaitu dalam dosa-dosa dan kejahatan, dalam perbudakan iblis, dalam dunia okultisme, perilaku yang tidak benar, perselingkuhan, perzinahan, percabulan, pornografi, korupsi, iri hati, kebencian, kemunafikan, perjudian, kemabukan, dan berbagai dosa lainnya,
Mari keluar dari sana saudara, dan masuk dalam kehidupan yang penuh kemerdekaan dan kedamaian di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita mengalami ketenangan dan kenyamanan oleh karena kasih karunia Tuhan. Inilah yang dikehendaki Tuhan buat saudara dan saya, yaitu agar kita keluar dari kegelapan dan hidup dalam terangnya yang ajaib. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan dan menegur kami, supaya kami meninggalkan dosa-dosa, kami meninggalkan kehidupan kami yang lama, karena Tuhan sudah mengeluarkan kami dari sana, dan karena itu kami tidak mau lagi diperbudak oleh dosa, tapi kami mau hidup dalam terang-Mu yang ajaib. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa hidup dalam terang-Mu. Kalau ada di antara kami saat ini yang mendengarkan renungan ini, yang masih hidup dalam dosa dan berbagai tindak kejahatan, kami mohon ampun ya Tuhan, ampunilah kami. Dan kami mau berkomitmen untuk berubah, kami mau bertobat dari dosa, dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Ubahkan kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang baru, yang senantiasa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami memandang dosa dan kejahatan sebagai sampah, sebagai hal yang tidak berguna, dan berjalan melangkah dalam panggilan-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan penyertaan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkatilah apa yang kami kerjakan dan lakukan, dan biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang dalam pergumulan, masalah, sakit, penyakit. Kembali kami berdoa ya Tuhan saat ini, agar Tuhan Engkau turun tangan dan memberikan pertolongan. Yang sakit COVID-19 dan segala sakit penyakit lainnya, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Dan yang sedang dalam pergumulan masalah apapun juga, kami berdoa agar Tuhan berikan jalan keluar, pemulihan yang daripada-Mu. Kami percaya kemenangan Tuhan berikan bagi kami semua. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia dan atas bangsa-bangsa di dunia ini. Pulihkan keadaan saat ini ya Tuhan, dan biarlah melalui semua yang terjadi, banyak orang mencari Tuhan dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan oleh Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.